wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 1 Panti Ibu Astuti MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dadang Kriswanto selaku pemateri seminar pada kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan umul kitab, acara seminar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Amin, amin. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Panti kepada Ibu Astuti MPD sekaligus membuka acara seminar pada siang hari ini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga sampai detik ini, dan semoga seterusnya kita selalu mendapatkan limpahan kasih sayangnya. Salawat serta salam kita bersatukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau sampai di akhir masa nanti. Sedikit ini, sebagian ini dapat menularkan ke hasilnya hari ini di komunitas kecil di kelasnya jenengan, okay? Yang kedua, saya juga berterima kasih banyak sekali kepada orang tua Pak Dadang. Orang tua saya ini luar biasa. Kalau saya undang selalu penuh. Nah, ini menunjukkan mereka punya perhatian yang bagus sekali terhadap pendidikan putra-putrinya. Hanya bagaimana nanti dengan tema parenting kita hari ini, semoga kita dapat inspirasi bagaimana sih menemani anak-anak di dalam proses belajarnya, khususnya sampai mereka benar-benar siap untuk menjadi orang-orang yang tangguh ke depannya, tangguh lahir dan batin. Okay. Terima kasih banyak. Saya tidak banyak berpanjang kata karena supaya beliau lebih banyak ngomongnya nanti. Supaya Pak Dadang yang lebih banyak, jenengan bisa sharing, bisa tanya mungkin bagaimana tentang menemani anak-anak di proses belajar, khususnya masa-masa rawan SMP itu. Menurut saya rawannya sangat kritis sekali karena serba tahu, serba ingin tahu, dan serba mencoba. Ya, seperti sering saya bilang, dibilang anak-anak bukan anak-anak, dibilang orang dewasa belum dewasa, tapi pingin dibilang saya sudah besar. Nah, gitu. Makasih banyak, monggo diikuti kegiatan hari ini. Semoga benar-benar hari ini kita dapat mendapat barokah ilmu untuk bekal kita menemani anak-anak belajar. Okay? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salamnya para penghuni surga, salam yang menautkan hati-hati kita, maka alangkah sangat meruginya yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin nanya dulu, nggih. Yang anaknya satu angkat tangan. Yang anaknya dua angkat tangan. Masya Allah. Yang anaknya sudah lebih dari dua angkat tangan. Masya Allah. Yang bapak-bapak angkat tangan. Masya Allah. Tepuk tangan buat bapak-bapak, Bapak Ibu. Mengapa? Saya sering seminar kesana kemari, terutama untuk tema parenting, yang datang bapak-bapak itu jarang. Bener nggih? Rata-rata ibu-ibu. Makanya sekali lagi tepuk tangan buat bapak-bapak. Masya Allah. Oke. Hari ini kita sharing mawon nih Bapak Ibu, karena banyak yang anaknya lebih gitu ya. Jadi kalau saya kemudian isi training pemateri kayaknya Muyai Segoro gitu ya. Jadi kita sharing mawon gitu. Sedikit perkenalan mawon.
Jadi mungkin agak beda. Jadi saya temanya anakku ladang pahala. Terus gitu. Insya Allah seperti ini Bapak Ibu. Jadi itu Bismillah gitu. Mungkin kita berbagi. Ya, tuh. Jadi ini Bapak Ibu sekalian sekilas gitu ya. Saya dulu waktu kelas 12 sempat ngomong ke Bapak gitu ya. Pak, kalau pengen kuliah Pak. Jawaban Bapak saya simpel, singkat, tapi untuk nyelkir gitu ya. Bapak saya cuma supir truk, gajinya nggak seberapa. Ngomong gini, duit sopol ya, uangnya siapa gitu ya. Saya dapat jawaban kayak gitu bukan hanya jelek, tapi jelek gitu ya. Mengapa? Karena saya cuma SMA Bapak Ibu, bukan SMK yang sudah punya keahlian, punya skill. Jadi saya waduh kalau nggak melanjutkan gimana ya gitu. Akhirnya saya nun sewu Pak gitu, kalau patus beasiswa gitu. Akhirnya saya kesana kemari nyoba beasiswa. Alhamdulillah dapat kesempatan SNBP. Kemudian masuk teknik mesin Brawijaya. Nah di Brawijaya Bapak Ibu, pekerjaan pertama saya di masjid ini apa Mas, manajer bukan? Saya sebagai tukang jaga sepatu. Bergengsi Mas, enggak, memalukan Bapak Ibu, bener. Apalagi kalau sudah sholat duhur, sholat asar, kawan-kawan saya ke masjid ini nitip tas, nitip sepatu, kemudian nanya, "Gan, ngapain di situ?" Saya cuma ngomong bantu-bantu. Padahal saya sebagai tukang jaga sepatu. Pertama kali gajian Bapak Ibu, saya sempat nangis gitu. Ya Allah, gaji segini buat hidup 1 bulan gitu ya. Akhirnya saya masak sendiri Bapak Ibu, terus beli mie 1 kardus gitu ya. Terus itu kadang gantian sama makannya cuma pakai telur, masak sendiri dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi saya belajar satu hal, kalau untuk menuntut ilmu selama itu halal, lakukan apapun, nggak masalah Bapak Ibu. Mengapa? Karena Allah sangat memuliakan penuntut ilmu. Betul ya? Langkah kakinya dari dia keluar rumah sampai balik lagi ke rumah semua dihitung sebagai pahala. Bahkan ketika kita menuntut ilmu Bapak Ibu, nah kalau ilmu seperti ini, malaikat Jibril itu merentangkan sayapnya dan memberikan berkah di sana gitu ya. Di hadis yang lain, kalau kita baca Bapak Ibu, malaikat Jibril itu ketika membentangkan seluruh sayapnya, ufuk timur sampai barat tak kelihatan Bapak Ibu. Masya Allah gitu ya. Jadi hati-hati ada malaikat Jibril yang kemudian nyaman di sini gitu ya. Ngoten Bapak Ibu. Jadi ngoten. Terus saya suka gambar-gambar Bapak Ibu. Jadi kayak gitu ada temennya untuk saya gambar, ibu-ibu gendong anaknya saya gambar gitu ya. Terus banyak hal. Kemudian belajar desain grafis. Kemudian alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk kemudian nah ini jualan pin keluar masuk kontrakan kos-kosan gitu ya. Terus sempat niki alhamdulillah buku saya terbit Bapak Ibu, judulnya Biarkan Cinta Menyapa, diterbitkan Syamil Bandung, kata pengantarnya Ustaz Fauzul Adin Jogja. Buku ini yang kemudian membuka jalan saya ke dunia training Bapak Ibu, latihan pelajar mahasiswa, sosial, profesional, flying fox, atom jerang dan sebagainya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya nggak pilih-pilih segmen dari dulu, tapi Allah memberikan saya kesempatan untuk ketemu banyak segmen yang buat saya inspire, menginspirasi gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, jadi sekolah-sekolah, pelajar, mahasiswa, profesional, terus ini beberapa klien aja, makan, terus anak jalanan, anak yatim, sampai penjara Bapak Ibu. Ini yang buat saya ingin sharing hari ini Bapak Ibu sekalian. Ini ketika saya ngisi di penjara Bapak Ibu, saya kaget ketika melihat wajah-wajahnya masih muda. Selesai training saya ngobrol sama Pak Kepala Penjara, "Pak, di sini kok masih muda-muda Pak?" "Lah iya Mas, usia masih 14 tahun Mas rata-rata." Saya kaget gitu. "Lah Pak, kesalahannya apa?" gitu. Kesalahan berat Mas, yang di atas 10 tahun seperti membunuh dan sebagainya nggak banyak. Banyak juga yang narkoba, tapi sebagian besarnya ternyata mereka kesalahannya adalah kejahatan seksual. Saya sampai kaget, astagfirullahaladzim gitu. Jadi ini waktu saya di Blitar Bapak Ibu. Jadi ada tahanan dari Medaeng yang dibawa ke sini, dari ini banyak gitu. Dan rata-rata masih muda-muda, usia belasan tahun gitu ya. Dan ini sama dengan usia anak-anak kita. Betul nih Bapak Ibu? Masih belasan, 14, 15 ya gitu nih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebagai pemicu buat kita, mengapa anak SMP seperti katanya Bu Astrid tadi, saya selama training Bapak Ibu memang paling susah. Kalau anak SD kita ajak sekalian diving fun, main-main gitu ya, ketawa-ketawa. Anak SMA kita ajarkan tentang bagaimana ngatur hidup, cita-cita dan sebagainya. Anak SMP itu magang, pertengahan, betul ya? Dibilang dewasa belum, dibilang kecil sudah besar gitu ya.
Nah, ini fase-fase Bapak Ibu untuk menemaninya itu harus lebih lagi gitu kan. Mengapa? Karena Bapak Ibu kita berada pada fase yang berbeda. Kok bisa Mas? Oke, kita sharing 3 hal aja Bapak Ibu hari ini gitu ya. Saya sering traveling gitu ya. Alhamdulillah Allah berikan sampai ke Belitung, Palangkaraya, sampai Pangkalan Bun dan banyak lagi gitu. Ya, ada. Ya. Saya lewati mawon nggih. Kita mulai dari ini aja Bapak Ibu. Memutuskan untuk punya anak adalah keputusan penting. Itu artinya memutuskan untuk mencurahkan seluruh hati kita pada mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, betul. Gitu ya. Kita lagi di sawah, kemudian kepikiran anak kita kita belum datang gitu ya. Waduh nang ndi yo kok ndak mulai-mulai. Kita hujan, walaupun kita kehujanan kita rela kemudian ngantarkan payung, ngantarkan mantel. Betul Bapak Ibu? Sampai seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sebagai orang tua ini, nah, insya Allah ada banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya sambil kemudian kita lihat gitu ya. Nah, ini salah satu yang ada di belakang truk Bapak Ibu sekalian. Asap jadi saksi, aspal jadi bukti atas perjalanan kami demi mencari rezeki. Masya Allah, gitu ya. Belum lagi yang lain-lain. Kalau saya pas lagi di belakang gitu lagi motoran, Masya Allah gitu ya. Sambil diingatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sekalian, ada hal yang lucu Bapak Ibu. Ini kebetulan saya dapat klien dari ILO Bapak Ibu. ILO sebuah lembaga di bawah PBB International Labor itu ya. Mereka punya program untuk mengentaskan anak-anak yang putus sekolah. Jadi ini adalah foto anak-anak yang kelas 3 SD, kelas 4 SD. Mereka sudah tidak melanjutkan sekolahnya. Mereka dikumpulkan dari banyak kota, kemudian diberikan pelatihan atau skill untuk bikin olahan coklat. Nah, ini ya. Nah, bikin pelatihan olahan coklat, jadi bikin black forest, brownies, es krim coklat, gitu. Nah, hari-hari pertama mereka tidak masalah. Ketika saya masuk kelas Bapak Ibu, saya tanya mereka, Dek, harga mentega 1 kilo segini, harga gula 1 kilo segini, harga coklat 1 kilo segini. Kalau seandainya nanti jadi brownies, mau dijual berapa? Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Ketam, ketip, nyenggol konjone, piro, nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya saya minta semuanya, oke semua tutup mata. Ketika semua tutup mata, saya tanya Bapak Ibu, yang bisa perkalian siapa? Yang nggak bisa perkalian siapa? Semuanya angkat tangan Bapak Ibu. Jadi semua ping-pingan aja nggak bisa. 9 kali 7 berapa? Bingung. 7 kali 9 tambah bingung, padahal podo. Padahal sama ya. Nah itu nggak bisa Bapak Ibu. Ya Allah gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu kita ajari mereka perkalian selain bikin olahan coklat. Karena kasihan Bapak Ibu kalau nanti dagangan brownies, es krim coklat, black forest nanti dibujuki sama pembeli, betul? Ditipu gitu ya. Jadi kita ajari perkalian sederhana sampai kemudian setelah 1 bulan ada yang kemudian kita seleksi dapat beasiswa, kita sekolahkan sampai ke Malang Bapak Ibu. Ada juga yang jadi calon penerima beasiswa. Kita survei ke rumahnya dan kita kaget Bapak Ibu. Mengapa? Karena ternyata Bapak Ibu rumahnya 2 lantai. Lantainya keramik, dia gadgetnya Bapak Ibu Galaxy Tab Samsung yang ada stylusnya itu. Wow gitu. Sampai kayak gitu. Nah kita langsung kaget, loh anak ini dengan kondisi kayak gini kok tidak sekolah? Ternyata Bapak Ibu, anak ini tidak sekolah bukan karena tidak ada biaya. Anak ini tidak sekolah karena orang tuanya tidak mau menyekolahkan. Kita langsung dalam hati, astagfirullahaladzim. Hari gini masih ada orang tua secara ekonomi mampu tapi tidak mau menyekolahkan anaknya. Maka Bapak Ibu, saya salut ke Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin kondisi di rumah tidak baik-baik aja, banting tulang keras keringat di rumah tiap hari demi anak-anak di rumah, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian. Saya kalau ingat mereka Bapak Ibu, ya Allah gitu ya. Nah ini misalnya nih, saya kenalan dengan yang paling kiri. Namanya siapa Mas? Supri Hatim. Panggilannya siapa? Tego gitu. Ya Allah, wong tuane ini gedeng nih gitu. Tapi ya itulah Bapak Ibu sekalian. Anaknya suruh presentasi gemeter, suruh maju ke depan keringat dingin apa gitu ya. Setelah 1 bulan Bapak Ibu, nama Tego inilah yang dijadikan merek mereka. Tego Bakery, Tego Ice Cream, Tego Brownies. Wah,
Teko ngomong, namaku layak jual. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Nah mereka tragis-tragis Bapak Ibu. Ini Sasa, dia juara silat, dia sampai level Jawa Timur dapat hadiah berapa juta gitu ya. Tapi hadiahnya dibawa lagi orang. Dia nggak bisa melanjutkan sekolahnya. Ini Roni beda lagi Bapak Ibu sekalian. Saya tunjukkan ini Bapak Ibu sekalian ini untuk mengapresiasi Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini dengan kondisi apapun di rumah, tapi anaknya disekolahkan di tempat yang luar biasa seperti ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal yang kemudian akan kita sharingkan agar kita anak-anak kita lebih baik lagi. Apa aja Mas? 11. Nah, saya ingin tunjukkan ini Bapak Ibu, ada sebuah survei yang luar biasa di internet. Apakah yang paling dibutuhkan oleh anak muda untuk merasa damai menghadapi masa depan? A. Orang tua yang dekat dan penyayang. B. Sahabat yang tulus dan setia. C. Guru yang menyenangkan dan dihormati. Dan D. Sarana yang baik dan lengkap. Kinten-kinten Bapak Ibu. Yang milih A sinten angkat tangan. Oke. Yang milih B. Oke. Yang milih C. Semuanya. Oke. Yang milih D. Semuanya. Masya Allah, semuanya gitu. Oke, ternyata Bapak Ibu sekalian, hasilnya dari ratusan orang yang disurvei menjawabnya orang tua yang baik, dekat dan penyayang itu 80%. Masya Allah, gitu ya. Sahabat yang tulus dan setia ternyata hanya 7%. Kemudian guru yang menyenangkan dan dihormati, ngapunten dia Bapak Ibu guru gitu ya, bukan berarti enggak. Cuma ini surveinya. Nah, ternyata 4% dan yang terakhir adalah sarana yang baik dan lengkap. Ternyata hasilnya 9%. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu bukti bahwa anak-anak kita butuh kita, betul ya? Nah, karena Bapak Ibu sekali lagi di sekolah berapa jam anak-anak kita? 5-6 jam ya? 6 jam saja. Selebihnya 24 kurangi 6 pinter 18 jam Bapak Ibu sekalian di rumah bersama kita, betul? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi memang bagaimanapun bukan sekedar seperti kalau yang tadi anak-anak yang tadi itu yang apa yang tadi pesertanya ILO tadi Bapak Ibu, sebagian yang saya lihat adalah orang tua yang mohon maaf ya ngapunten bahasanya mungkin agak kasar, pokok mana gitu ya. Iya gitu, anaknya nggak diurusi sebagainya gitu ya. Jadi saya kalau melihat mereka ya Allah kasihan sekali di rumahnya kayak gini dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu beda, insya Allah beda semuanya gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa, langsung aja ya. Saya kalau melihat ini itu nggak tega Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu kalau melihat foto yang ini gimana perasaannya? Ada satu foto dengan dua kondisi yang berbeda, yang kanan dan kiri gitu ya, dalam satu frame gitu. Kira-kira gimana perasaannya Bapak Ibu kalau melihat itu? Mungkin jenengan dulu. Keren ya. Yang wajahnya paling bersinar pagi ini. Keren ya udah salut. Tes, oke. Kayaknya tidak Allah ridhoi untuk kemudian berbagi sharing dulu. Jenengan dulu mungkin. Boten napa-napa. Keren ya udah salut. Oke. Bagaimana ketika melihat foto ini? Yang sebelah kanan senang, yang sebelah kiri agak susah. Mungkin satu lagi Ibu jenengan yang bawa HP. Ketika lihat foto ini gimana Bu rasanya? Yang sebelah kiri itu sayang orang tua ya. Yang sebelah kanan punya sama sih, cuma beda ya. Mungkin yang lebih kurang cukup ya. Nanti di lahir mungkin sayang orang tua jadi ada beda.
Bapak Ibu, selain kita jadi orang tua, pernah nggak kita jadi anak? Pernah, gitu ya. Nah, selain dari jawaban-jawaban tadi, kita kayaknya akan melihat kondisi yang sama dengan kita, betul ya? Selain kita jadi orang tua, kita juga akan pernah jadi anak, ya? Nah, ketika kita kemudian dulu jadi anak, Bapak Ibu, adakah kemudian tindakan atau perilaku orang tua yang kemudian tetap kita ingat sampai sekarang? Ada. Kira-kira yang diingat yang seperti apa, Bapak Ibu? Kasih sayangnya, terus pengorbanannya, terus pas marah-marahnya juga. Iya. Yang jawabnya keras sekali berarti marahnya banget. Tapi apapun itu, Bapak Ibu, kemudian kalau kita melihat sekarang sebagai orang tua, gitu ya, kita sebagai orang tua pernah nggak kita melakukan yang seperti itu ke anak-anak kita? Pernah. Manusiawi, Bapak Ibu, manusiawi, betul ya? Karena kita bukan malaikat, betul? Tapi ada hal yang mungkin bisa kita perbaiki lagi, Bapak Ibu. Bismillah, gitu ya. Nah, yang pertama ke understanding, Bapak Ibu. Jadi kita belajar 3 hal aja, understand atau memahami anak-anak kita. Mengapa, Bapak Ibu? Karena kita berasal pada generasi yang beda. Nah, sambil keren ya. Jadi gini, Bapak Ibu. Ada generasi yang berbeda. Pertama, kelahiran 1945 sampai 1965. Ini namanya baby boomer. Nah, baby boomer ini, Bapak Ibu sekalian, adalah fase-fase di mana kita baru aja selesai merdeka, betul ya? Selesai peperangan bertahun-tahun, baru aja merdeka sampai ini. Nah, ini waktu itu terjadi ledakan penduduk, belum ada yang namanya teknologi. Jangankan TV apalagi HP, radio aja masih jarang, betul ya Bapak Ibu? Nah, ini belum ada. Baru setelah 1965, Bapak Ibu sekalian, sampai sekitaran 1980, ini namanya Gen X. Nah, mulai ini. Di sini Bapak Ibu sekalian, teknologi sudah mulai ada. Bapak Ibu mungkin sempat menangi yang namanya punya TV pakai aki. Ya, akhir bulan gambarnya tinggal separuh karena akinya tinggal dikit. Ya, terus lampu masih lampu minyak, gitu. Sempat strobing juga yang diam itu. Nah, gitu ya. Ketika pagi hari kita bangun kemudian hitam semua. TV-nya hitam putih. Mungkin, tetap Bapak Ibu. Nah, ini yang namanya radio sudah mulai dari Asia Kamandanu, tutup tulang, gitu. Sandiwara, waktu saut sepuh dan sebagainya itu, gitu. Nah itu Masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu Gen X waktu itu. Nah, baru selanjutnya 1980 sampai sekitaran 2000-an Bapak Ibu. Nah, ini baru Gen Y. Nah, Gen Y Bapak Ibu sekalian. Gen Y ini yang kelahiran ini Bapak Ibu sudah mulai ada teknologi. Bapak Ibu yang HP pertamanya Nokia katanya, Sony Ericsson, Motorola, Siemens. Wah, gitu ya. Nah, itu generasi itu. Generasi yang waktu itu kalau kita punya HP, itu sudah sangat-sangat bangga. Padahal HP-nya sebesar kentongan hansip. Oh iya. Padahal kayak itu Bapak Ibu, gitu ya. Bandingkan dengan HP sekarang ya, tipis slim kayak gitu ya. Sangat beda Bapak Ibu sekalian. Sangat beda. Jadi itu generasi itu. Gen Y. Gen Y itu Bapak Ibu mewarisi mungkin jadulnya masa lalu dengan kemudian teknologi yang masa kini. Jadi agak-agak beda. Nah, baru setelah kelahiran 2000 ini Bapak Ibu sekalian ada Gen Z gitu ya. Nah, 2000 sampai sekitaran 2010 Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah fase-fase di mana ketika mereka lahir itu teknologi sudah ada. Mereka lahir sudah ada YouTube, sudah ada Facebook, betul ya? Malah mungkin anak-anak kita ketika lahir sudah kita buatkan akun Instagram, ya enggak? Sudah punya TikTok, ya enggak? Nah, sementara baik yang sini baby boomer, ini apa loh ya gitu? Iya enggak?
Sering kadang kalau kita kemudian generasi ini gitu ya, kelahiran ini 1965 sampai 2000, kita HP kemudian kita nggak bisa, kita minta tolong ke anak-anak kita, betul? Ya, itu ya apa tahu itu? Nah ini Bapak Ibu. Dan generasi mulai ini Bapak Ibu, Gen Z terus itu kalau di psikologi disebut dengan digital native Bapak Ibu. Digital native itu sama kayak native speaker, jadi mereka adalah penghuni asli dunia digital. Nah, yang ini apa Mas? Kesini, digital imigran. Kita itu cuma imigran Bapak Ibu, nampung di dunia digital. Makanya kita susah, betul ya? Mama, ayo live TikTok, gitu ya. Mah kayak gini, wah susah gitu ya. Susah Bapak Ibu sekalian. Kemudian lihat anak kita update status apa gitu. Weh, update status, papa nang sawah. Wah, gitu ya. Nah, itu mungkin beda Bapak Ibu sekalian, karena memang generasinya beda. Tapi itu yang terkadang membuat kita ada gap dengan anak-anak kita, betul ya? Nah, mengapa? Karena ini. Nah, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, karena memang mereka berada pada fase sisi penasarannya yang luar biasa tinggi. Dan ini memang, ini Bapak Ibu, pembelajaran terbaik adalah ketika penasaran. Nah, ketika kita lagi penasaran Bapak Ibu sekalian, wah guys, kayak anak ini gitu ya, wah kambing dia itu nopo kayak ini, sampai seperti itu. Nah, seringkali mungkin gitu ya, kita di rumah karena ini lah, itu kadang bisa jadi membuat rasa penasaran anak kita berkurang. Mengapa? Karena kita mungkin marah-marah dan sebagainya gitu ya. Untuk sesuatu yang memang perlu, tapi ada saatnya karena mungkin kita capek, betul ya? Nah, seharian pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika itu terjadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan? Next. Nah, ini ya, teknologi itu kemudian sekaligus tantangan. Jadi bisa jadi anak kita punya smartphone, antara nyocok kanan dengan game, kira-kira pilih mana? Berapa banyak di antara anak kita kemudian kita gadget Ronaldo sedino sakjus, aduh ya Allah gitu ya. Untuk ini nyatet ceramah, ya Allah, sangat banyak YouTube aja gitu. Seringkali kayak gitu ya. Nah ini sangat canggih anak kita gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, misalnya lagi aja teknologi terus maju sehingga kemudian ini tantangannya juga Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Ada anak-anak yang mereka jual gadget gitu ya. Nah, mulai dari kecil sudah pakai kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kadang satu keluarga gitu ya, si kakak ngomong, papa, ya kenapa nak? Adik, kakak sudah level 15, jangan bilang adik ya, oke. Kemudian adiknya juga, Pak, adik sudah level 5, jangan bilang kakak, oke. Tadi yang mamanya, Pak, bapak nanti kayaknya pas deh buat bunda gitu ya, masukkan Shopee gitu. Kalau papanya apa? Ayahnya, wah, indeks harga saham, wah, di Cina kayak gini sekarang gitu ya. Kalau nggak, kerusuhan di Kediri kemarin menewaskan banget gitu ya. Jadi yang seperti itu. Jadi mulai gadget itu mengubah semuanya memang, apalagi anak-anak yang kemudian sejak kecil sudah dapat gadget. Mas, bukan hanya yang seperti itu Mas, bahkan kemudian yang sampai kecanduan game. Nah, ini. Saya percaya kalau Bapak Ibu tidak ada yang game, betul ya? Enggak, oke. Mungkin anak-anaknya. Siapa Bapak Ibu yang kemudian install game Free Fire, Mobile Legends, Roblox, Minecraft, Dota? Wah, Anda tahu semua. Bener. Karena memang kita bukan tipe gamer, betul ya Bapak Ibu? Tapi bisa jadi anak-anak kita, iya nggak? Yang itu kemudian itu main nopo, ya nggak? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa jadi mereka kecanduan sampai level militan kayak gini. Habis kecelakaan, kemudian di pegang masih main game. Kemudian masih ada juga yang protes, Mas, gimana aku nggak main game Mas, lalu aku diajarin sama bunda. Astagfirullahaladzim. Nggak, insya Allah yang di sini nggak ada, gitu. Bagaimana aku nggak aktif Mas? Oh, lalu aku diajarin sama Ayo Mas, nah, gitu. Nah, yang kayak ini insya Allah Bapak Ibu tidak ada gitu ya di sini.
Mengapa? Karena kalau sudah kayak gitu Bapak Ibu enak sekali. Apalagi yang generasi selanjutnya ini disebut dengan strawberry generation. Mengapa disebut strawberry? Karena strawberry itu buahnya merah, bagus, cerah, tapi lunak dalamnya, betul ya? Nah, ini strawberry generation. Generasi yang sering kali Bapak Ibu sekalian, nah ini ya, agak rentan terhadap stres, kemudian kurang ketahanan mental, agak sensitif terhadap kritik Bapak Ibu sekalian, dan ketergantungan pada teknologi yang tinggi. Nah ini Bapak Ibu, sehingga akan memunculkan banyak sekali yang lain Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau mereka adalah kreatif, suka hal baru, mudah beradaptasi dengan teknologi. Saya ngisi training Bapak Ibu di Pertamina tentang digital marketing. Saya ajari Corel Draw, Photoshop, yang belajar bapak-bapak, emak-emak sama anak-anak. Yang paling cepat belajar adalah anak-anak, betul. Bapak-bapak, emak-emak ketika kemudian salah, Mas gimana ini gimana? Anak-anak tinggal undo, Ctrl Z, restart gitu ya. Buat mereka, kalau buat kita yang seperti itu belajar, buat mereka cuma main-main. Masya Allah gitu ya. Anak-anak sekarang Masya Allah gitu ya. Beda sekali Bapak Ibu. Karena zaman kita yang kemudian mainannya adalah layangan, kelereng, engklek gitu ya. Ya Allah, sangat beda. Generasinya sudah sangat jauh berubah gitu ya. Nah, penyebabnya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, memang perubahan sosial. Nah, kesejahteraan. Generasi sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang punya motor aja misalnya di Jember, banyak nggak waktu itu? Mungkin ketika Bapak Ibu kecil nggak banyak ya. Yang punya mobil nggak banyak. Sekarang satu rumah, wah itu ya, SMP aja, bahkan SD aja sudah bawa motor gitu. Sudah sangat beda. Pengaruh media sosial. Nah, sampai akhirnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa negara yang dalam tanda kutip radikal itu melarang seperti ini Bapak Ibu. Mengapa? Australia resmi melarang anak remaja bermain sosmed. Kemudian bulan Desember nanti Australia Bapak Ibu sekalian, nah ini juga sampai berlakukan larangan nonton YouTube untuk remaja. Desember 2025 sampai seperti itu. Mengapa? Karena Bapak Ibu sekalian ada banyak kasus yang terjadi memang yang sampai seperti itu. Tunjukkan ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nih. Cinta ditolak, kemudian SD mau bunuh diri. Astagfirullahaladzim, sampai itu. Nah, ini sampai kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ini murid SD, gitu ya. Terus, nah, dalam suratnya dia merayu, kupu-kupu tinggal di bunga. Kalau kamu mau jadi kupu-kupu, tinggallah di hatiku. Surat cinta apa ya? Anak SD kelas 3. Kelas 3 Bapak Ibu. Nah, sudah sampai seperti itu. Nah, terus yang lain lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika awal putus cinta, 3 kali bunuh diri, mati-mati. Nabrakin diri ke mobil, ditarik orang. Mau loncat dari jembatan, ketahuan. Loncat ke sungai, dalamnya cuma 1 meter. Padahal pacarnya cowok juga. Astagfirullahaladzim. Parah gitu ya. Nah ini. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya perlu psikiater Bapak Ibu sekalian. Sampai kayak gitu, okay? Dan masih banyak kasus-kasus lainnya, gitu ya. Makanya sangat penting buat kita Bapak Ibu sekalian untuk kemudian semakin membentengi anak-anak kita, okay? Semakin membentengi anak-anak kita. Mengapa? Karena kasusnya sampai sudah se-absurd itu, gitu. Sudah selucu itu, gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu kesuksesan anak-anak di masa depan, di kehidupan? Orang tua adalah penunjuk jalan dan guru bagi anak-anaknya. Sekaligus ini Bapak Ibu, kita memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya anak-anak bersama kebaikan. Nah ini. Jadi itu adalah investasi Bapak Ibu, terutama usia-usia SD SMP, fase-fase eksplorasi Bapak Ibu. Mengapa? Karena nanti ketika sudah SMA, apalagi kelas 12, mereka kemudian sudah mau lulus, ketika ditanya itu sudah arahnya
kemudian latihan. Mengapa sampai membatasi sosmed? Gitu. Karena Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan yang lain. Ada sekolah di luar sana yang bahkan kembali ke metode masa lampau. Mereka di sekolahnya tidak ada perlengkapan elektronik sama sekali. Hanya ada komputer, itu cuma satu, itu pun untuk administrasi. Sekolahnya kembali ke masa lalu Bapak Ibu, cuma pakai papan tulis, nah dan kapur seperti itu. Nah kalau kita kemudian tanya, Mas, apakah yang sekolah di situ mungkin orang-orang yang kemudian belum mampu gitu? Tidak Bapak Ibu sekalian. Yang bersekolah di sini ternyata adalah orang-orang yang anak-anak yang orang tuanya itu mereka kerjanya di Google, Apple gitu ya, di raksasa teknologi. Nah itu nih. Kalau para orang tua ini kemudian ditanya, mengapa Anda menyekolahkan anak Anda di tempat yang seperti ini? Tidak ada teknologi, HP dilarang, dan mereka kembali ke alam seperti ini, gitu ya. Mereka diajari masak, diajari bercocok tanam, gitu ya, diajari cuci piring, setrika baju, gitu. Mereka kemudian menjawab, kami sudah membuat yang namanya gadget. Itu sangat mudah digunakan. Biarlah anak-anak kami pertumbuhannya alami. Toh suatu saat ketika mereka SMA, gitu, mereka ketemu HP, mereka ketemu smartphone, mereka nggak akan kebingungan pakainya. Mengapa? Karena kami sudah membuatnya sangat mudah digunakan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi buat kita untuk kemudian membatasi HP ini nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Apalagi usia anak-anak kita SMP ini agak lumayan rawan, gitu ya. Nah ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah care atau perhatian. Ini penting sesuai dengan tadi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita survei tadi, jadi perhatian orang tua penting Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar kita ngasih HP selesai gitu ya, tapi kehadiran kita Bapak Ibu, kehadiran kita. Oke? Seperti ini contohnya. Ini kebetulan namanya Pak Uzi Adi Bapak Ibu, orang yang memberikan kata pengantar di buku saya tadi. Orangnya itu memang bibirnya agak dombe, menurut saya dan dombe gitu ya. Terus memang sejak kelas 4 SD sudah kena diagnosis bahwa beliau sakit jantung. Kelas 4 SD. Sehingga Bapak Ibu sekalian, beliau tidak bisa main dengan teman-temannya. Beliau hanya bisa berkebun dan main sama ibunya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, cara ibunya kemudian mengingatkan dia, memberi support dia itu yang luar biasa. Karena ini ketika nggak bisa main dengan temannya, suatu saat berkebun dengan ibunya. Suatu saat Bapak Ibu ada bajing yang kemudian lewat, kemudian lompat dari pohon satu ke pohon yang lain. Ibunya langsung ngomong Bapak Ibu, Le, suatu saat bibir sampean yang bergelilah yang kemudian akan menginspirasi orang yang akan bicara dari tempat satu ke tempat yang lain, sampean akan pindah tempat satu ke tempat yang lain seperti bajing gitu Le. Dan anaknya senang banget Bapak Ibu. Oh, ibu langsung gitu ya, nggak minder Bapak Ibu sekalian, nggak minder, nggak langsung belajar dan sebagainya. Orangnya Bapak Ibu mondoknya di Tebu Ireng Jombang waktu itu, dan memang sering pakai sarung, bahkan ketika kuliah pakai sarung Bapak Ibu. Ketika mau masuk kelas baru kemudian ganti sarung, ganti dengan celana gitu ya, masuk kelas. Di kelas pun banyak tidurnya, ngakunya gitu Bapak Ibu. Kemudian tapi ke guru luar biasa, Bapak Ibu dosen kemudian sudah selesai kuliah, beliau saling cium tangan, semua buku sama tasnya dibawakan sampai ruang dosen gitu ya. Sekarang jadi psikolog Bapak Ibu sekalian, ngisi seminar itu bukan hanya di Indonesia aja, sampai luar negeri. Sudah sampai seperti itu. Betapa cara kita kemudian merubah, bisa jadi keturunan anak kita Bapak Ibu dengan sebuah frame yang luar biasa, membuat dia kemudian ingat terus Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah sebuah, nah ini ya, investasi untuk masa depan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau ini adalah seorang kawan saya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ini namanya Catur Bapak Ibu sekalian, sahabat saya. Beliau anak kedokteran Brawijaya.
Yang luar biasa orang ini memang sangat suka jadi relawan nolong orang gitu ya. Jadi ada banyak kegiatan di mana-mana dia sering jadi relawan. Yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahkan ketika saya suatu saat mengalami kesusahan ketika kuliah, saya nggak bisa bayar kos-kosan Bapak Ibu sekalian, orang ini yang kemudian bayar kos-kosan saya. Yang luar biasa adalah ketika COVID kemarin Bapak Ibu ada yang kena COVID kemarin, sempat kena gitu, sempat diisolasi gitu. Nah ini, Bapak Ibu, kawan saya ini kemudian kena COVID. Gelombang pertama beliau kena, akhirnya sembuh. Sampai akhirnya gelombang selanjutnya Bapak Ibu, yang paling ganas, varian Delta Bapak Ibu sekalian, beliau juga kena untuk yang kedua kalinya. Dan saat itu Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian dia harus nyaman Bapak Ibu. Dan ini adalah foto ronsennya. Ini waktu tanggal 15 Mei, foto paru-parunya seperti itu Bapak Ibu. Dalam waktu seminggu sudah hampir penuh gitu ya. Sudah hampir penuh paru-parunya dengan yang seperti itu gitu. Jadi memang harus sampai pakai ECMO. ECMO itu lebih canggih dari respirator Bapak Ibu. Dan itu baru ada 2 di Indonesia, di RSCM sama kalau nggak salah di Surabaya Bapak Ibu sekalian, bahkan yang Malang aja nggak punya gitu ya. Nah jadi beliau sampai harus pakai ECMO. Dan ketika mau pakai ECMO itu Bapak Ibu sekalian, jadi ECMO itu adalah pengganti paru-paru. Jadi hampir semua fungsi paru-paru digantikan oleh alat Bapak Ibu sekalian. Dan beliau cerita Bapak Ibu, ketika pakai ECMO itu harus dibius Bapak Ibu sekalian. Ketika mau dibius itu, dokter anestesinya ngomong gini Bapak Ibu, dokter catur setelah ini akan saya bius, dan dokter catur syahadat dulu. Kaget Bapak Ibu, ngapain saya nggak bisa syahadat lagi gitu? Karena dokter catur peluangnya hanyalah 2%. Setelah saya kemudian nanti bius dokter catur, kita berikan ECMO, kita pakai alat yang itu, tidak sangat kecil kemungkinan dokter catur akan kemudian siuman dan kemudian sembuh lagi. Hanya 2% Bapak Ibu. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, beliau dalam koma dan hari-hari kita semua sebagai rekannya, teman kos, kolega di rumah sakit dan macamnya Bapak Ibu sampai doa bersama, kita via Zoom dan sebagainya Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian pada akhirnya dokter catur ini siuman Bapak Ibu sekalian. Dan saat itu dia kemudian cerita, saya ketika kemudian dalam kondisi seperti itu rasanya seperti tidak ada harapan gitu ya. Saat itu rasanya semua masalah dunia tidak ada. Rasanya kita punya salah ke sini gitu ya, orang punya salah ke kita dan sebagainya, rasanya nggak ada. Pikiran kita cuma satu, apakah kita akan diterima oleh Allah nantinya atau enggak. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi betapa baiknya seseorang yang sampai seperti itu, sampai ketika koma sekalipun yang doakan banyak Bapak Ibu sekalian. Dan saya pernah nginep di rumahnya dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat keluarganya, salah satu keluarga yang membuat saya milih ya keluarganya beliau itu. Beliau 4 bersaudara, terus beliau yang terakhir kakak-kakaknya cewek semua gitu ya. Tapi betapa kemudian cintanya orang tua ke anaknya itulah yang kemudian membuat beliau sampai jadi sosok yang seperti itu. Kalau kemudian ngomong ke bapaknya, Romo gitu, Romo ngeten dan sebagainya gitu ya. Walaupun sudah sampai dewasa Bapak Ibu tetap bosok, Romo gitu ya, ke orang tuanya. Jadi betapa saya lihat, Masya Allah, orang tuanya itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan orang tua seperti ini yang kemudian menghasilkan anak-anak juga yang penuh cinta juga. Oke? Nah ini Bapak Ibu. Kalau ini orang dekat Bapak Ibu sekalian, tidak jauh dari kita. Kalau melihat fotonya Bapak Ibu, kira-kira profesinya apa? Apa kira-kira? Kalau kemarin di Mandura, Jember, oh tukang antar galon Mas. Oke. Oh penculik anak. Ya Allah gitu. Apalagi deh? Oh kayaknya tukang pukul Mas. Ya Allah gitu ya. Bapak Ibu ada yang pernah nonton film Laskar Pelangi? Pernah gitu? Nah, tahu tokoh yang namanya Lintang? Nah, ini Bapak Ibu namanya Hadi Susanto. Nasibnya sama kayak Lintang di Laskar Pelangi Bapak Ibu. Jadi tiap hari pancal puluhan kilo dari rumah ke sekolah tiap hari Bapak Ibu. Yang luar biasa adalah ketika mau lulus SMA Bapak Ibu sekalian,
itu ternyata hampir semua harta orang tuanya itu disita oleh bank. Kondisinya kalau stres gitu ya, padanya menghadapi UN Bapak Ibu itu dalam kondisi wah saya nggak akan bisa kuliah. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah beliau lulus, ibunya Bapak Ibu langsung nanti coba aja, terus lah, insya Allah mau terbaik. Bismillah, Mas Hadi Susanto ini nyoba Bapak Ibu, SNPTN. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ketika pengumuman keterima di matematika ITB Bapak Ibu, Institut Teknologi Bandung. Tapi Bapak Ibu melihat daftar ulang yang cuma beberapa ratus ribu, dia nggak punya uang. Oh sudah, saya nggak akan jadi kuliah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, orang tuanya, Bapak Ibunya utang sana utang sini demi anaknya Bapak Ibu sekalian. Dan itulah pertama sekaligus terakhir Hadi Susanto ini dapat uang dari orang tuanya, berangkat ke Bandung Bapak Ibu, naik kereta itu pun kereta barang, bukan kereta penumpang. Di sana Bapak Ibu, beliau itu kosnya di Masjid Salman ITB. Kemudian keliling Bandung tiap kali hari-hari libur gitu ya. Belum datang pakaian paling bagus, manjat sepeda. Kalau ada rumah atau mungkin hotel, lagi rame-rame, beliau masuk dan makan gratis di sana Bapak. Sampai seperti itu. Yang luar biasa ketika beliau mau tugas akhir, ditanya oleh dosennya, Hadi, kamu mau nggak ikut proyek penelitian sama saya? Oh mau Pak. Ternyata penelitiannya dilakukan di Belanda. Beliau langsung ke Belanda, kerjakan skripsi, tugas akhir, sama penelitian dosennya. Selesai itu semua, pulang ke Indonesia, ujian, skripsi, selesai. Skripsinya luar biasa. Kemudian dari skripsi yang itulah beliau dapat anugerah dari Surprise buat mahasiswa teladan ITB nomor 1. Hadiahnya apa Mas? Hadiahnya jalan-jalan sekali lagi ke Belanda, Eropa, itu selama 3 bulan Pak. Saya nggak tahu jalan-jalannya gimana, tapi beliau kemudian cerita waktu hampir selesai 3 bulan ini, kemudian beliau mau pulang, ditanya oleh dosen yang ada di Belanda, Hadi kalau kamu S2 gimana? Oh, Pak, saya orang miskin Pak, siapa yang akan bayari? Oh tenang, semua akan dibayari oleh universitas. Beliau balik lagi Bapak Ibu sekalian, ngurus macam-macam, kemudian balik ke Belanda, S2 dan S3 gratis. Ini orang remaja Bapak Ibu sekalian. Itu sampai seperti itu. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Universitas Harvard University ya? Mungkin sempat selentingan buatan. Kira-kira nomor berapa Bapak Ibu dunia? Nomor? Nah, Harvard itu nomor 3 Bapak Ibu. Nomor 2 Stanford, yang pertama Massachusetts Bapak Ibu. Nah, Mas Hadi Susanto ini Bapak Ibu sekalian, waktu itu dia lowongan asisten profesor di Massachusetts. Nyoba, tahap pertama masuk, tahap kedua masuk lagi, tahap ketiga masuk, sampai tahap terakhir Bapak Ibu sekalian, dari 400 orang hanya diterima 2 orang saja dan beliau salah satunya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah orang Indonesia yang mengharumkan Indonesia lewat bidangnya matematika Bapak Ibu sekalian. Orangnya sekarang jadi profesor dan orangnya Masya Allah, tawadu banget Bapak Ibu. Ini ada seorang ustadz Indonesia yang beliau misi di Belanda. Nah, Pak Hadi Susanto ini kan yang jadi moderator. Dan kalau kita lihat gitu ya, jadi betapa ini ya, dalam sesi pertama acara tiba keluarga Islam Indonesia di Tarian Raya, moderatornya sungguh bukan pekarang, bukan sembarang. Pak Hadi Susanto PhD, Applied Mathematics, matematika terapan dari 01 jam dengan keterbatasan di kuliah di ITB. Komentar yang bawa Bapak Ibu, kami mengenal Hadi Susanto belasan tahun lalu hanya dari dunia maya dan terkesima saat kami jemput di Jombang ketika taman NU. Beliau profesor di Inggris loh, nggak marah ketika diberi jatah tidur di lantai kaki 5 sebuah gedung kecil pondok. Masya Allah, profesor Bapak Ibu, profesor di Nottingham, Inggris. Tapi bahkan kemudian ketika ke Indonesia ada acara utama seperti itu biasa aja. Profesor ini, bukan profesor di Indonesia. Saya punya teman di ITK, Institut Teknologi Kalimantan, jurusan matematika. Beliau cerita kalau kita ada dosen baru mau updating dan sebagainya, datangkan Prof. Hadi Susanto. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, betapa dukungan orang tua Bapak Ibu sekalian sampai memunculkan anak-anak yang seperti ini. Anak-anak yang mungkin hari ini kita belum tahu mereka akan jadi apa Bapak Ibu sekalian. Tapi melihat contoh-contoh yang seperti ini, sampai ketika ada acara di kedutaan, kemudian pemakaian Pak Hadi Susanto ini gitu nih. Nah ini ketika beliau pulang kampung Bapak Ibu sering mampir ke SD, sering ke anak-anak di SD Bapak Ibu sekalian.
jadi SD-nya di Lumajang sana, dan bahkan sekarang jadi profesor di Qualified University. Ini etika para Bapak Ibu sekalian. Waduh. Sampai seperti itu. Banyak banget. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sekali lagi adalah sebuah investasi yang luar biasa buat kita ketika kita menghadirkan diri kita, kemudian kita menemani anak-anak kita mensupport anak-anak kita seperti apapun kondisinya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu, insya Allah dari semuanya Bapak Ibu sekalian, Allah akan membalas dari yang mana dan kapan itu Bapak Ibu sekalian. Sekian dari kami, semoga menginspirasi. Selanjutnya tanya jawab. Kalau ada pertanyaan monggo Bapak Ibu sekalian.